Perkenalkan, nama saya Franciscus Janggor. Saya mengajar di SDK Tentan 2, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Nusa Cendana dengan nomor induk 250.119.0822. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Ndoso dengan mata pelajaran pendidikan ekonomi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Kita rapikan bentuknya. Kalau ada sampah, angkat, taruh di tempatnya. Materi kita pada hari ini adalah meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa dulu supaya nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Silakan duduk. Kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Terima kasih. Harus mempertahankan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang ilmu ekonomi secara singkat, mengenai sejarah dan perkembangannya sebagai ilmu dan topik-topik yang dipelajari dalam ekonomi. Yang berikut, mendefinisi tentang konsep ilmu ekonomi. Yang berikut, mengetahui pemahaman tentang konsep ekonomi atau memahami pengetahuan awal. Jadi pada akhir pembelajaran kita nanti diakhiri dengan pengambilan nilai. Jadi mungkin ada yang tahu mengapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi. Coba ya, silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia. Ya, yang lain. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang terbatas. Bagus. Mengapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi? Bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Untuk kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ulang. Untuk kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Oke, kita dengar. Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga atau keluarga. Rumah tangga atau keluarga. Sedangkan nomos itu apa? Peraturan atau pengelolaan. Jadi ekonomi itu pengaturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga. Jadi ekonomi diartikan, disederhanakan, pengelolaan rumah tangga atau ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Sementara itu ilmu ekonomi oleh para ibu merumuskan. Nah, ada beberapa para ahli merumuskan.
Jadi menurut Richard G. Explain menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Menurut Robert B. Equilin, Jr. dan Robert Tolison mengatakan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Pengertian ekonomi menurut para ahli bahwa ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, yang berikut pengelolaan ilmu ekonomi secara garis besar. Nah, seperti di bagian, coba lihat bagian di dalam. Secara garis besarnya ilmu ekonomi, yang pertama ekonomi positif, ekonomi normatif, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan, ekonomi mikro, ekonomi. Untuk lebih memahami lagi, kita simak penjelasan menurut Ronald Jeffrey. Menurut Jeffrey dalam bukunya berjudul Country Economics tentang ilmu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Nah, menurut ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif berpandangan murni menitik beratkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Yang kedua, menurut Jeffrey tadi, ilmu ekonomi normatif merupakan ilmu yang mempelajari bagian manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Alfred Stoner dan Douglas C. Hagu membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi teori. Yang ketiga, ekonomi terapan. Nah, ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Ilmu ekonomi teori ini, analisis ekonomi berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara sistem ekonomi. Kemudian pengertian ekonomi teori ini ada 2. Yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro ini itu secara individu, secara individu, maksudnya di dalam keluarga. Kemudian secara keseluruhan itu ekonomi makro, maksudnya ke seluruh Nusantara, dampak besar bagi negara, itu makro. Kemudian ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi syariah.
Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Kemudian tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang pertama, ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Kemudian yang kedua, persaudaraan dan kesejahteraan universal. 3, distribusi pendapatan yang merata. Yang keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Prinsipnya, untuk menambah ilmu wawasan dan pengetahuan, kita nonton video. Dari tidak bagus. Oke, saya akan bertanya kepada kalian semua. Jadi menurut kalian itu apa itu konsep ekonomi? Mungkin ada yang bisa kan? Konsep ekonomi menurut saya, konsep ekonomi itu cara sebuah bangsa membuat suatu pekerjaan dari suatu penghasilan yang baik dari suatu bangsa. Oke, jalan lagi. Tepuk tangan. Ya, silakan. Konsep ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mengelola sumber daya alam sebagai kebutuhan mereka. Mantap. Tepuk tangan lagi. Ekonomi yaitu bagaimana cara masyarakat untuk merancang suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Untuk lebih memahami lagi tentang ilmu ekonomi, kita mengerjakan soal. Kita mengerjakan soal secara kelompok. Kemarin sudah bagi kelompok? Sudah. Oke. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Secara kelompok, nanti hasilnya dipresensi di depan kelas. Karena soal itu kita speaking dulu, berdiri. Mulai, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Tepuk. Jadi nilai nanti yang pertama bagaimana keaktifan semua keanggotannya, maksudnya kerjasamanya bagaimana, diskusi dengan teman. Ya, ya boleh. Oke, sudah? Sudah semua? Kalau sudah, masing-masing kelompok dipresentasikan di depan. Yang sudah, angkat tangan. Oke, maju. Presentasikan di depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Soal Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. 2. Sebutkan dan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Jawaban, kebutuhan manusia ada beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang setelah kebutuhan primer terpenuhi. Oke, sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan.
Kita berikan aplaus dulu. Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas. Yang kedua, menunjukkan dan jelaskan beberapa kebutuhan yang berbeda dalam ekonomi. Kebutuhan manusia ada beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan tidak berdasarkan yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menunjukkan dan jelaskan beberapa kebutuhan yang berbeda dalam ekonomi. Kebutuhan manusia ada beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan tidak berdasarkan yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang setelah kebutuhan yang dimiliki seperti pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Ada dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok. Teman-teman, kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan untuk membaca soal kepada teman saya, Bim. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Yang kedua, sebutkan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah beberapa jenis. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi seperti pendidikan, hiburan, dan rekreasi. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan prestise seperti barang-barang mewah. Yang ketiga, bagaimana mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya terbatas. Jelaskan penyebabnya. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas karena kegiatan manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidup. 2. Adanya dorongan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya alam karena berdasarkan membuat pilihan, memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi. 2. Hemat, menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. 3. Berinovasi, menciptakan alat pemenuhan kebutuhan baru atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana kamu atau orang lain harus membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Sebelum pilihan ekonomi, seorang siswa harus memiliki antara memberi bentuk pelajaran. Terima kasih dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Oke, Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil tugas yang kami selesaikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Jelaskan dengan bahasa singkat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang bukan terbatas. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Berikan contoh konkret dari setiap kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer. Contohnya pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan prestise. Contohnya perhiasan dan mobil. Nomor 3, mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat membuat kebutuhan jumlahnya terbatas? Jelaskan penjelasan. Yang pertama, karena keinginan manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang
kami sendiri dengan keterbatasan. Bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya? Jelaskan dengan memberikan contoh. Yang pertama, membuat pilihan. Memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, berhemat. Menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. Yang ketiga, berinovasi. Menciptakan alat pemulas kebutuhan baru atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 5, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana kamu atau orang lain harus membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Yang pertama, seorang siswa harus memilih antara membeli pelajaran atau membeli kuota internet. Yang kedua, seorang ibu rumah tangga harus memilih antara membeli bahan makanan yang lebih murah tetapi kurang bergizi atau membeli bahan makanan yang lebih mahal tetapi lebih murah. Nomor 6, menurut pendapat apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampaknya keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia? Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, mendukung inovasi dan teknologi yang dapat menciptakan alat pemulas kebutuhan baru. Dan yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya yang efisien. Baik, pesan dari kami presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan ekonomi? Jelaskan dan bahasa sendiri. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Berikan contoh konkret dan setiap kebutuhan. Kebutuhan manusia ada beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan sumber hidup. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan hidup seperti pendidikan, hiburan, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dan seperti seperti barang-barang. Mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas? Jelaskan penyebabnya. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas karena keinginan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang secara perkembangan zaman. Pertanyaan nomor 4, bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya alam memenuhi kebutuhannya? Jelaskan dengan memberikan contoh. Manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dengan cara membuat pilihan, memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. Yang ketiga, berinovasi, menciptakan alat pemuas kebutuhan baru atau cara baru memenuhi kebutuhan. Pertanyaan nomor 5, berikan contoh konkret dan kehidupan sehari-hari di mana kamu tahu dan orang lain harus memenuhi membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Contoh pilihan ekonomi, seorang siswa harus memilih antara pelajaran atau pendidikan. Pertanyaan nomor 6, menurut pendapat ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari keterbatasan sumber daya alam memenuhi kebutuhan manusia? Solusi mengurangi yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dirinya hemat dan efisien menggunakan sumber daya. Kedua, inovasi teknologi yang dapat menciptakan alat membuat kebutuhan. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya yang Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik.
hampir jawabannya semua hampir benar. Ya. Luar biasa. Sekali lagi mari kita beri aplaus. Sampai di sini mungkin ada yang belum mengerti. Kita sudah paham semua? Sudah paham semua? Jadi saya tanyakan lagi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Saya berikan 10 orang. Pagi semuanya. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang saya pertama menjelaskan tentang apa yang terkait dengan ekonomi. Ekonomi adalah sumber daya alam yang dikelola oleh manusia sebagai kebutuhan. Kebutuhan dalam ekonomi ada 3 jenis. Yang pertama primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau dasar yang digunakan manusia dalam kehidupan hidup. Yang kedua sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang membuat manusia termasuk contohnya pendidikan dan rekreasi. Yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan hewan yang untuk tidur kehidupan bagi manusia. Contohnya alat-alat hewan seperti mobil, pesawat dan lain-lain. Sekian dari saya. Oke, mari kita. Kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia harus berkegiatan dengan lebih efisien. Nah, tepuk tangan. Kedua, Ya. Kita manusia sering tidak memuaskan apa yang kita dapatkan. Misalnya sudah kita dapat uang sekian pada hari ini, uangnya besok dapat lebih lagi. Sudah kita ada motor, uangnya ada mobil. Begitu terus tidak ada puas. Yang lain lagi banyak. Coba simpulkan. Tidak punya HP ya Bapak, kita lagi motor, sudah ada motor, pasti ada maunya lagi. Ya sekarang. Oke, jadi harus terbatas dalam menggunakan sumber daya alam. Itu ada hubungannya dengan cara mengelola pesantren. Karena jumlahnya terbatas. Jangan lagi. Ya, silakan. Kesimpulannya, semoga kita dapat memenuhi semua kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita semacam doa, semacam doa dan harapan. Jangan lagi. Semua yang sudah tadi dikumpulkan, nanti saya akan kumpulkan saya. Ya, kumpul. Oke, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi saya harapkan harus belajar lebih giat, agar menjadi manusia yang lebih baik. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas pemberiannya. Dan jangan lupa saling menghargai satu sama lain. Saya harus menghargai siapapun, dari manapun, dari kampung manapun, harus saling menghargai dengan sopan. Oke. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri. Oke.